Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu ya. Airlangga ungkap Golkar tak mungkin dukung Anies di Pilpres di 2024. Cari aman atau ingin cari sensasi atau ingin cari bahwa sebentar lagi begitu kan ya akan adu kudeta begitu, atau jangan-jangan ya merapat ke partai yang lain. Itulah ya tidak menjadi masalah bagi kita begitu. Ini negara demokrasi begitu kan, siapapun begitu boleh memilih di antara itu begitu ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya ya, Partai Golkar mau pilih siapapun ya pada hakikatnya bukan dia tidak bisa menjadi wakil presiden si Airlangga begitu, karena sudah dipenuhi yang lain. Bisa saja seperti itu begitu ya. Ini sangat disayangkan ucapan-ucapan seperti ini, bisa saja ya suatu saat nanti konstituennya menginginkan Anies Baswedan, kan seperti itu begitu. Jadi walaupun banyak hal yang kemudian tidak mendukung ya silahkan, inilah demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ketum Golkar yang mengakui partainya tak akan melabuhkan ya dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Golkar disebutnya hanya mungkin mendukung Ganjar atau Prabowo. Silahkan begitu ya. Itu kan kehendak mereka begitu. Dilema ketum partai tersandera kasus ya. Bisa saja begitu kan. Ya memang begitu, karena ketua umum kan pasien rawat jalan KPK ya. Dia mau menceburkan dirinya sendiri ke bak panas. Partai yang berani cuma Nasdem, berani bermain dua kaki walaupun harus ditekan ya, tetap tak tergeming, tetap istiqomah mendukung Anies Baswedan. Hidup Nasdem. Karena dia berani, tidak seperti Surya Paloh begitu kan. Kalau dia tidak tersandera pada kasus ya ngapain begitu kan ya. Kita harus tunduk kepada istana, kan begitu logikanya begitu. Bahkan tersandera kasus ya, bahkan ya ketua umum partai besar ya, tapi nggak bebas tentukan kebijakan partai. Bahkan untuk saat ini karena yang berkuasa masih sama, main aman saja dari dulu 2024 ya, ganti rezim, tinggal masuk ke rezim baru, Golkar is Golkar, status quo forever. Ini kritikan dari netizen begitu ya. Bagian dari strategi penguasaan ya berjalan dengan baik. Ketua umum parpol ya kasih jabatan dan beri kebebasan bermain ya. Tetapi ya drone penguasa lalu merekam. Hasil rekam untuk senjata pemilu, bukan untuk bersihkan korupsi. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa kalau memang ketua umum partai besar tersandra dalam kasus, ini kan seharusnya diproses secara hukum begitu kan, bukan tunduk kepada istana begitu, siapapun orangnya begitu. Artinya hukum Indonesia itu adalah bisa diintervensi begitu kan. Kalau dukung si A si aman, kalau tidak dukung si A si B dan si C tidak aman. Apakah seperti itu cara-caranya begitu? Nggak dukung Anies tapi dukung Prabowo. Ganjar sepertinya akan jalan sendiri di pemilu di 2024. Bahkan di satu sisi Golkar ya sekali ini rugi nggak dukung Anies. Kalau masih mau exit ya sebab pola kekuasaan bakal berpihak kepada Anies. Menurut pandangan gue sebagai aktivis melari ya begitu. Nggak penting amat ya, Riyad sudah tahu kok merapat ke Anies ya dan sebagainya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi lihat saja bagaimana perkembangan dari politik hari ini begitu. Katanya ada tersandera kasus, terus kemudian ya ditekan di situ begitu ya, sehingga istana mulai memainkan itu begitu. Lalu kemudian ada besar-besaran di kudeta dan sebagainya begitu kan ya. Tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin ya. Tidak mungkin itu adalah situasi yang diterima. Belum tentu saja sejalan dengan pikiran dan keinginan ya. Ya biarlah konstituennya yang mendukung Anies Baswedan. Kalau Pak Airlangga sendiri membelot seperti itu ya tidak menjadi masalah. Karena yang penting kan konstituennya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti itu. Airlangga ungkap Golkar tak mungkin ya dukung Anies Baswedan di Pilpres di 2024 ya. Dikutip dari detiknews.com. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku bahwa partainya tidak akan melabuhkan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Golkar disebut ya hanya mungkin mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto ya. Sudah gimmick politiknya sudah begitu ya. Apakah ini ditekan oleh istana begitu kan? Kalau tidak nurut ya bisa saja akan terungkap di situ begitu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah seperti ini hukum Indonesia begitu? Kalau memang ada tindak pidana korupsi silakan diproses begitu kan ya. Ini sangat benar kata Airlangga di Komplek Istana Kepresiden Jakarta. Airlangga menjawab ikhwal Golkar tidak akan mungkin mendukung Anies dan hanya untuk mendukung Ganjar dan Prabowo. Bahkan saat kembali ditanya apakah benar Golkar tidak akan mungkin mendukung Anies, Airlangga kembali membenarkan. Benar, ujarnya singkat ya.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga kembali menanggapi perihal tudingan politikus seniornya Yusuf Kala bahwa Golkar telah bergantung kepada penguasa dan menentukan arah dukungannya. Airlangga menegaskan bahwa partainya memiliki langkah-langkah sendiri. Tapi kan di satu sisi kan takut begitu ya. Jadi ada apa begitu? Kalau tersandera kasus ya pastinya sampai kapanpun, mau presidennya siapapun pasti akan diusut begitu. Yang penting ya lembaga itu tidak bisa intervensi begitu. Ya, melihat dari uang yang dikembalikan 27 miliar itu sekarang kok tidak ditangkap begitu. Kok aman-aman aja, ada apa begitu kan? Apa ada kaitannya begitu ya? Bahkan Golkar itu organisasi dan partai besar. Ya tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Terima kasih, selamat sore. Tunggu dari Golkar, ungkap Menko Perekonomian itu. Langkah apa yang dimaksud? Langkah ya chapter terakhir. Sekarang ya sudah masuk ke chapter terakhir, maka kasih jawab Airlangga dan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Bahkan menurut saya pribadi ya Golkar akan gabung kepada Pak Prabowo begitu ya. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Dan bahkan dikatakan bahwa usulan dari Nusron itu sebagai Golkar begitu, duet Prabowo ya Gibran hingga Ganjar Ridwan Kamil, katanya begitu ya. Jadi apakah benar ya Prabowo Gibran? Saya kira kalau Prabowo Gibran begitu ya, bisa saja Pak Jokowi itu menjadi ya akan membantu si Gibran itu begitu. Sebagai informasi, ada 3 sosok baca pres di Pilpres 2003 yang sudah deklarasikan. 3 baca pres itu yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Begitu ya. Walaupun kita lihat saja proses dalam demokrasi ya bagi kami ya seperti Partai Golkar sebenarnya walaupun dia besar, tapi konstituennya banyak yang kemudian ya di satu sisi banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu ya. Saya kira dalam politik itu kan dinamis begitu ya. Walaupun dikatakan Pak Airlangga sekarang itu adalah ingin mendukung Ganjar dan Prabowo, bisa saja ya kepada Anies Baswedan bisa saja konstituennya begitu. Walaupun Pak Airlangga sendiri tidak mendukung ya tidak menjadi masalah begitu kan ya. Saya kira inilah politik kita begitu kan. Dinamis begitu. Tapi perlu diingat bahwa Partai Golkar itu adalah partai terbesar begitu, kedua di parlemen begitu. Saya kira di hari ini begitu kan, saya kira buktikan aja apakah akan nyungsep atau apa begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini saya rasa ini semakin seru begitu. Kalau kepada Pak Prabowo pasti Pak Prabowo akan memborong ini semua begitu kan. Tetapi wakilnya kalau Gibran saya kira ya di satu sisi dibantu oleh Pak Jokowi di situ begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana prosesnya dalam demokrasi ini begitu. Karena kita lihat bahwa dalam demokrasi kita kan ada yang kemudian ya bisa sekarang mendukung si A, si B dan si C, tapi pada akhirnya akan mendukung yang lain begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.